Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Kehidupan, tempat di mana kebijaksanaan dan inspirasi berpadu dalam setiap cerita. Bergabunglah dengan channel Hikmah Kehidupan dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan konten inspiratif terbaru langsung ke perangkatmu. Terima kasih atas dukunganmu. Sholat tahajud menjadi ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam hari seusai sholat isya hingga terbitnya fajar dan setelah bangun tidur. Bahkan pengerjaan sholat tahajud ini paling diutamakan setelah sholat fardhu 5 waktu. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahil muharramu. Wa afdhalus sholati ba'dal faridhati sholatul lail." Artinya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Bahkan, waktu pelaksanaan sholat tahajud termasuk ke dalam waktu mustajab memanjatkan doa. Menurut buku kumpulan doa mustajab pembuka pintu rezeki dan kesuksesan, Susunan Deni Lesmana, pengamalan sholat tahajud yaitu pada sepertiga malam terakhir atau malam hari mendekati waktu subuh atau sahur. Melalui surat Az-Zariyat ayat 18 Allah berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Artinya, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Berkaitan dengan sholat tahajud, ada sebuah kisah mengenai seorang ahli tahajud yang tidak mendapat jaminan surga. Mengapa demikian? Simak ceritanya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari buku Keajaiban Tahajud, Subuh dan Duha untuk Hidup Berkah, Bergelimang Harta, Sukses dan Bahagia, karya Ferry Taufik El-Jakwene. Alkisah, seorang ahli tahajud bernama Abu bin Hashim. Ia merupakan seseorang yang rajin mengerjakan sholat tahajud yang tidak pernah meninggalkannya selama 20 tahun. Suatu ketika, saat ia ingin mengambil air wudhu, sesuatu mengejutkannya. Sebuah sosok duduk di pekarangan rumahnya. Abu bin Hashim lantas bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Mendengar pertanyaan Abu bin Hashim, ia lalu menjawab seraya tersenyum ke arahnya, "Saya adalah malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kemudian kembali bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab pertanyaan Abu bin Hashim untuk kedua kalinya, "Saya diberitahu untuk menemukanmu pelayan Allah." Dilihat oleh Abu bin Hashim, malaikat itu memegang buku yang cukup tebal. Lagi-lagi ia melontarkan pertanyaan kepada malaikat tersebut, "Oh malaikat, buku apa yang kamu bawa?" "Saya akan buka." Malaikat itu lantas membuka buku tersebut. Abu bin Hashim percaya namanya tercatat di sana. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nama Abu bin Hashim tidak tercantum di dalam buku tersebut. Abu bin Hashim kemudian meminta malaikat untuk mencari namanya kembali. Selanjutnya, malaikat utusan Allah itu kembali meneliti dengan cermat sembari berucap, "Itu benar, namamu tidak ada di dalam buku ini." Mendengar jawaban dari sang malaikat, Abu bin Hashim menangis terseduh-seduh. Ia menyesali dan berkata, "Kehilangan diri saya yang selalu berdiri setiap malam di tahajud dan bermunajat. Tapi nama saya tidak ada di dalam kelompok pecinta Allah." "Wahai Abu Hashim, saya tahu Anda bangun setiap malam saat yang lain tidur. Wudhu dengan air dingin saat yang lain tertidur di tempat tidur. Tapi tangan saya dilarang bahwa Allah menuliskan nama Anda," tutur malaikat tersebut. Penasaran, Abu bin Hashim bertanya lagi kepada malaikat mengenai penyebab namanya tidak tercantum. Malaikat kemudian menjelaskan, "Anda bersedia pergi ke Allah, tapi Anda bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri. Ada tetangga Abu bin Hashim yang sakit atau kelaparan, namun beliau tidak melihat atau membantunya untuk memberi makan. Karenanya, sosok Abu bin Hashim yang tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan Allah tidak tercantum namanya dalam buku tersebut. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi kekasih Tuhan jika Anda sendiri tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan Allah?" Tambah sang malaikat,
Hal itu lantas membuat Abu bin Hashim menyadari sesuatu. Hubungan pemujaan manusia tidak hanya berfokus untuk Allah semata, melainkan juga sesama manusia. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.